Saya menyebutkan namanya dia malas. Berat menyebutkan namanya, malas. Ya, begini, pemirsa, terutama jika punya saudara Kristen yang menjadi subscriber channel D depan hurufnya, inisialnya DY, inisialnya DY, inisialnya itu mau mereaction saya dan Asto tentang Daud dan Goliat. Saya mau bilang, pemirsaku sayang, muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwan fillah, jika ada saudara atau teman atau siapapun yang Anda kenal Kristen menjadi subscriber dari DY ini, yang 8 hari yang lalu video itu, bilang sama dia, kasihan hidupmu, hai orang Kristen yang puji-puji DY, kasihan sekali. Kasihan banget gitu. Subscribe, puji-puji, DY itu, lu kan wah hebat, itu kayak nama itu memang dia nggak tahu apa-apa, dia tuh kasihan. Tahu nggak, aku mau bilang sama kamu, saudaraku yang aku cintai, aku sayangi, aku hormati di Republik Indonesia ini, saudara Kristen Katolik yang subscribernya DY, Anda dibuat bodoh. Aduh, kasihan. Dipuji-puji orang begitu ya, Anda gimana memuji? Aduh, aur-auran itu. Cerita tentang David dan Goliat ya, aur-auran. Hari ini kita buka ya. Saya mau membahas ini, orang Kristen, orang Katolik yang nonton, karena pahit. Malam ini gue buka. Bukan karena kainana. Hei subscriber DY, gara-gara kau punya itu, kebanggaan itu DY itu, yang bikin saya buka. Sakit nih kau malam ini orang Kristen yang subscribernya DY. Karena kebenaran. Ini kata-kata jorok loh. Ini cerita sungguh tentang David dan Goliat, jorok. Dibuka karena dia itu, Didi Piuli itu punya, iya, sebel saya. Kenapa? Karena subscriber Kristen dan Katolik itu juga saudara saya kayak nama. Betul. Yang membuat saya semua bongkar dan Goliat. Betul. Jangan salahkan Kainama dan Ariesto ya. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama sedang jengkel, sedang marah sama saya karena saya sering mengcounter video-videonya. Bahkan dia tadi mengatakan untuk menyebutkan nama saya aja dia males, katanya males menyebut nama DY ini karena bodoh dia ini. Dia membodoh-bodohkan saya supaya dia kelihatan pintar ya. Dan dia menghimbau orang Kristen Katolik untuk tidak menonton video saya karena nanti tambah bodoh. Bisa jadi bodoh, bukan tambah pintar. Ya, Ustadz Kainama ini nggak terima karena saya sering menggunakan Google untuk membantah semua argumennya. Karena ya datanya dari Google, maka nggak usah repot-repot membuka buku data-data primer ya. Cukup dari Google aja udah kelihatan salahnya. Nah, dia ini salah, tidak bisa membedakan antara GAT, GAT dengan GAT, GAD. Makanya saya komentari dia. Dan dia nggak terima waktu saya bilang dia salah. Ya, dia ini kan memang pandai bersilat lidah maksud saya, dan berkelit-kelit. Nah, video mana sih yang membuat dia jengkel? Bapak Ibu bisa melihat video berikut ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang ustadz mualaf yang ngakunya dulu ini pernah kuliah di Haifa di Israel. Dan dia ini dalam kajiannya selalu menunjukkan bahwa dia ini tidak ada kualitas lulusan Israel dan malah mempermalukan lulusan Israel. Andalannya selalu Google kosong. Ini doktor S3 rasa Google. Oh, dokter rasa Google ini aneh nih. Nah, kali ini dia membahas Alkitab itu salah lagi, salah sejarah dan salah ini menyebutkan keturunan dalam Alkitab. Dia tidak bisa membedakan antara Gad, GAD dengan Gad, GAT. Sebelumnya mari kita menyimak video lucu berikut ini. Ngerti ya? Baik. 1 Samuel 17 Ustaz, 17:4.
17 nomor 4. 17 nomor 4. Sukron. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Gat itu kelompok orang yang di kampungnya namanya Gat. Raksasa-raksasa. Keturunan Orfah namanya. Ibundanya namanya Orfah. Yang melahirkan anak-anak raksasa. Salah satunya namanya Goliat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ya. Dan Goliat itu adalah saudara sepupu dari Raja Daud. Nanti di kesempatan berikut kita bahas. Iya. Goliat itu yang dibunuh, dipenggal sama Raja Daud itu saudara sepupunya sendiri. Dari siapa? Dari Orpah. Nah, Orpah. Namanya Orpah. O-R-P-A-H. Orpah. Udah, sampai situ dulu. Kita udah tahu ya, imamnya Raja Daud itu keturunan raksasa. Imam. Raksasa. Mari kita bersama-sama menggarisbawahi apa yang dia sampaikan tadi itu ya. Dari 1 Samuel 17 ayat 4, dia mengambil kesimpulan bahwa kaum raksasa-raksasa itu termasuk si Goliat ini adalah dari keturunan Orpah, dari suku Gad. Jadi orang Gad, nenek moyangnya bernama Orpah. Dan Goliat ini adalah sepupunya Daud. Jadi Daud memenggal kepala sepupunya sendiri. Benarkah demikian? Siapa sih si Orpah ini? Benarkah dia orang Gad? Mari kita bersama-sama melihat di Rut pasal yang pertama. Nama Orpah di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu hanya tercatat di dalam Rut pasal yang pertama. Disebut sebanyak 2 kali. Mari kita bersama-sama melihat Rut pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi Orpah dan Rut ini adalah seorang Moab. Ingat ya, Orpah dan Rut adalah seorang Moab. Dia adalah menantu dari Elimelek dan juga Naomi. Kalau Bapak Ibu membaca Rut pasal 1 ini, di sana dijelaskan ketika kedua anak Naomi meninggal, Naomi menyuruh kedua menantunya untuk pergi, yaitu Orpah dan Rut. Nah, yang tetap tinggal dengan Naomi adalah Rut, sedangkan Orpah kembali ke negerinya, yaitu Moab. Jadi dari sini jelas bahwa Orpah itu tidak ada hubungannya dengan Rut, dengan keturunan orang-orang Israel. Kemudian kalau kita melihat di sini, jadi Orpah itu memang bukan orang Gad, melainkan orang Moab. Nah, siapa sih orang Gad ini? Mari kita bersama-sama melihat di Yosua pasal 11 ayat 22. Di sini di Yosua 11 ayat 22, Gad adalah keturunan orang-orang enak, orang-orang yang tinggi besar, yaitu orang-orang raksasa. Kemudian di Yosua pasal 13 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Gad adalah bagian dari negeri orang Filistin. Nah, Filistin dengan Moab itu adalah 2 kerajaan yang berbeda, 2 tempat yang berbeda. Kalau Bapak Ibu melihat di peta ini, nampak di situ bahwa Moab dengan Filistin itu dipisahkan oleh Kanaan. Jadi jauh sekali letaknya, dan Moab bukanlah orang Filistin. Paham sampai sini? Kalau nggak paham, baca Alkitab yang benar. Jangan belajar dari Kainama yang katanya lulusan Israel, ternyata bukan. Mari kita lanjutkan. Nah, Goliat sepupu Daud karena dia orang Gad. Nah, kita ke orang Gad, GAT, dengan orang Gad, GAD. Benarkah inilah ya bodohnya lulusan yang ngaku-ngaku katanya lulusan Israel ini ya. Kalau Bapak Ibu ketik di Google kosong,
beda antara GAD dengan GAT. Kalau Gad, GAT tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka ini adalah keturunan orang-orang gagah perkasa, orang-orang yang tinggi besar, orang-orang raksasa, yaitu orang-orang Filistin. Sedangkan Gad itu kalau kita mencari di dalam Alkitab maka akan muncul di dalam Kejadian 30 ayat 9 sampai 11. Mari kita bersama-sama membaca Kejadian 30 ayat 9 sampai 13. Begini bunyinya. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Jadi Gad, GAD, itu adalah anak Yakub dari istrinya Lea yang berasal dari budaknya, yaitu Zilpa. Paham? Lulusan Israel. Jadi bedanya ini loh ya, GAD, Gad dengan GAT. Beda meskipun bunyinya mirip Gad gitu ya. Kalau ya sekilas samalah bunyinya, tapi beda. Nah, kalau Ustadz Kainama mengatakan Goliat adalah sepupunya Daud, itu salah besar. Karena Goliat itu berasal dari Gad, bukan dari Gad. Gad yang adalah anak Yakub itu ya bisa wajar kalau dikatakan sepupunya dari Daud. Lah ini beda loh asal usulnya. Bangsanya aja beda, letak secara geografis juga beda. Mana mungkin dia adalah orang yang sama dari nenek moyang yang sama, yaitu Orpa. Orpa aja di dalam Alkitab cuma disebut 2 kali dan tidak punya anak. Ustadz Kainama dapat sumber dari mana kalau ini adalah dari keturunannya Orpa. Ini kebiasaan ngarang-ngarang ya gini ya, kebiasaan mempercayai dongeng ya gini. Dan anehnya, bodohnya itu orang-orang yang percaya sama dia ini loh ya. Ini jelas-jelas kalau kita bahas dari Alkitab salah semuanya. Tapi gini ini dikatakan sebagai mualaf cerdas. Dan banyak orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, itu percaya sama omongannya Kainama. Ya pantas aja dia mualaf. Orang kayak gini kok dipercaya. Demikian dari saya, semoga ini memberkati kita semua. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.